Salam satu hati untuk negeri, Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Bu Radin akan membahas tentang profiling peserta didik. Profiling adalah serangkaian proses untuk memetakan peserta didik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Seberapa jauh kita mengenal mereka? Apakah ada perbedaan pada setiap peserta didik? Di manakah perbedaannya? Hal ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila kita berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas yang kita ampuh. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Berikut adalah contoh-contoh instrumennya. Simak ya. Instrumen yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi pada manusia seperti tinggi badan, berat badan, dan motorik. Indikator pemetaan yang saya gunakan dalam instrumen antara lain jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan motorik. Karena saya mengobservasi peserta didik kelas 3 SD, maka keterangan yang saya gunakan adalah kriteria tumbuh kembang anak usia 8-10 tahun. Instrumen yang kedua adalah perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah perubahan non-fisik yang terjadi pada manusia mulai dari saat konsepsi hingga akhir hayatnya. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan bahasa. Indikator pemetaan yang saya gunakan adalah berdasarkan ciri-ciri perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli, yakni Jean Piaget, Erikson, dan Vygotsky. Instrumen ketiga tentang motivasi dan minat belajar peserta didik. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajarnya tercapai. Dimensi instrumen yang saya gunakan antara lain ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Instrumen yang keempat mengenai aspek non-kognitif seperti etnis, status sosial, gaya belajar, serta minat non-akademik. Dalam melakukan pemetaan, selain observasi langsung, kita juga dapat menggunakan angket-angket seperti yang saya lampirkan ini. Ada angket etnik, kultural, status sosial, gaya belajar, motivasi belajar, emosi dan moral, serta motorik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh instrumen yang dapat kita gunakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyimak penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bu Radin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam satu hati untuk negeri.